Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat selalu ya, insya Allah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila di antara kita ada yang kurang sehat atau sedang sakit, semoga lekas disembuhkan, amin ya rabbal alamin. Sehingga tak lupa kita dengan nikmat sehat tersebut akan selalu menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Gimana? Apakah kalian kangen dengan sekolah? Tuh, sudah Pak Guru liatin video sekolah kita ya. Jadi sambil kalian bernostalgia dengan sekolah kita barangkali juga kangen dengan kehadiran kalian ya. Maka dari itu jangan lupa setiap kita beribadah atau setelah habis sholat, selipkan doa terbaik kalian. Semoga negeri kita tercinta lekas terbebas dari virus atau pandemi wabah COVID-19 ya, sehingga kita nanti bisa belajar normal seperti biasa. Di semester yang baru ini dengan semangat yang baru kita akan belajar dengan pelajaran baru ya. Kemarin hasil rapat dari Dewan Guru memutuskan untuk mulai adanya pelajaran bahasa Inggris di sekolah kita. Diharapkan dengan adanya pelajaran ini kelak kalian juga bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, sehingga ketika diajarkan sampai SMA sekalipun kalian tidak akan terlalu bingung. Oke guys, are you ready for the lesson? Let's go. Oke, sebelum kita ke pelajaran kita coba ulas dulu ya yang pernah kita pelajari zaman dulu. Siapa tahu kalian masih ingat. Kalau Pak Guru bilang good morning, jawabannya juga adalah good morning. Kemudian kalau Pak Guru bertanya bagaimana kabarnya adalah how are you. Misalnya hari ini how are you today, jawabannya adalah I am fine, thank you. Kalian juga bisa bertanya and you atau and how about you gitu ya. Maka saya akan menjawab I'm fine too, thank you. Oke, langsung saja mari kita buka bukunya. Let's open the book. Oke. Materi kita yang pertama adalah tentang bentuk-bentuk atau bahasa Inggrisnya shapes. Ya, ikutin Pak Guru ya, shapes. Dan dalam bentuk-bentuk ini kita biasa mengenal ada rectangle. Rectangle ini artinya persegi panjang. Ada juga circle lingkaran. Kite, layang-layang. Ada juga square itu persegi. Dan parallelogram atau jajar genjang. Trapezoid, trapezium. Ada oval, itu oval bentuk lonjong gitu ya. Triangle atau segitiga. And the last is rhombus. Rhombus itu belah ketupat. Oke, kita akan ke halaman selanjutnya, halaman ke-4. Kita buka ya. Itu ada beberapa lagi yang melanjutkan. Ini adalah bangun ruang. Kalau tadi bangun datar, ini bangun ruang ya. Yang pertama ada cone itu kerucut. Yang selanjutnya ada cylinder itu tabung. Block itu balok. Round itu bulat. Cube itu kubus. Pyramid itu limas. Oke, setelah ini kalian bisa mengikuti bacaan yang tadi Pak Guru baca ya. Kalian ulang-ulang sehingga kalian hafal. Kemudian artinya, yang penting kalian artinya juga harus hafal ya. Nah, untuk menghafalnya barangkali kalian bisa membuat nyanyian-nyanyian gitu. Misalnya rectangle persegi panjang, circle lingkaran, kite layang-layang, pokoknya gitulah dan seterusnya. Kalian bebas memilih lagu apa aja yang mau kalian adopsi untuk membuat lagunya seenak mungkin sehingga kalian bisa cepat hafal. Oke? Kita akan ke pelajaran selanjutnya. Oke, yang selanjutnya kita disuguhi sebuah bacaan ya. Di sini ada sebuah bacaan yang berjudul Things and Their Shapes. Di sini berkaitan dengan benda-benda atau barang-barang
yang ada di ruangannya Alin. Nah, nanti dia akan mencari benda-benda yang ada di ruangannya itu bentuknya seperti apa gitu. Apakah kotak, persegi panjang, bulat, dan lain-lain. Oke, repeat after me please. Ulangi setelah saya ya, kalian membaca ya. Things and their shapes. Benda-benda dan juga bentuknya. After having a dinner, setelah makan malam, Alin gets into her bedroom. Alin masuk ke dalam ruangannya. She has to do her mathematics homework. Dia harus mengerjakan PR matematikanya. Her mathematics teacher, guru matematikanya, asked to identify the shapes of things that are around. Jadi guru matematikanya memintanya untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Kita lanjut. She must find things in the house. Dia harus mencari atau menemukan benda-benda di rumahnya with certain shapes, dengan bentuk-bentuk tertentu, like square, seperti persegi, circle, ya bulat, rectangle, persegi panjang, triangle, cube, block, etc. dan seterusnya gitu ya. She finds that the shape of clock is circle. Dia menemukan bahwa bentuknya jam dinding itu berbentuk lingkaran. She also knows that a door is rectangle. Kemudian dia juga mengetahui bahwa bentuk dari pintu rumahnya adalah rectangle atau persegi panjang. A birthday cap is cone. Sebuah topi ulang tahun itu bentuknya adalah cone atau kerucut ya. A cupboard is block. Sebuah lemari bentuknya adalah balok. And a chessboard is square. Dan sebuah papan catur itu bentuknya kotak atau persegi. She is very happy to know their shapes. Dia senang sekali mengetahui bentuknya. Oke, selanjutnya kita ke writing task 2. Answer the following question. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Number 1, what does Alin do after having dinner? Artinya, apa yang dilakukan Alin setelah makan malam? Dijawabnya sebisa mungkin pakai bahasa Inggris ya, jawabannya ada di situ. Ada di bacaan yang tadi loh. Yang number 2, does she have to do mathematics homework? Apakah dia harus mengerjakan tugas matematika atau PR matematika? Ya, jawabannya juga ada di situ tadi. Next, go to question number 3. Mention the shapes in the text above. Sebutkan bentuk-bentuk yang ada di dalam bacaan tersebut. And number 4, is the shape of clock rectangle? Apakah bentuknya jam dinding itu rectangle? Ya, kalian tahu kan jawabannya ya. The last question number 5, what is the shape of a cupboard? Apa sih bentuknya cupboard itu? Ya kan, kalian tahu kan? Silakan langsung dijawab di buku tulis saja. Next, kita ke writing task 3. Rewrite the text above in the space below. Tuliskan kembali bacaan di atas pada tempat yang tersedia. Jadi kalian disuruh menuliskan lagi bacaan yang di atas tadi, bahasa Inggrisnya itu, bukan artinya ya, bahasa Inggrisnya. Tujuannya agar kalian lebih mengenal bahasa Inggris itu, kalian tulisan-tulisannya seperti apa, sambil kalian belajar membaca tadi ya, mengikuti bacaan dari Pak Guru. Tuliskan di dalam kolom tersebut, nanti kalian bisa tuliskan lagi di buku tulis, boleh ya. Selanjutnya di bagian writing task 4, rearrange the letters into the correct words. Susunlah kembali huruf-huruf ini menjadi sebuah kata yang benar. Misalnya di situ ada huruf A, D, Y, R, I, P, M. Kalau misalnya disusun menjadi sebuah bentuk apa gitu ya, kalian bisa lihat di halaman yang sebelumnya tadi, atau
kalian bisa ingat-ingat lagi yang sudah kalian hafalkan. Jadi dari huruf-huruf yang tadi itu kira-kira cocoknya itu membentuk kata apa gitu yang berkaitan dengan bentuk-bentuk yang tadi kita sudah pelajari. For example, sebagai contoh kita ada huruf L, A, O, V itu ternyata membentuk kata oval atau lonjong gitu. Mudah banget kan? Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian. Kita ke bagian terakhir, writing task 6. Do this crossword puzzle. Kerjakan teka-teki silang ini. Jadi di sini kalian ada diminta mengisi sebuah teka-teki silang ya, yang berkaitan dengan shapes, yang berkaitan dengan bentuk-bentuk tadi. Di sini kalian dikasih clue-nya adalah bahasa Indonesianya. Ada across dan down. Across itu artinya yang mendatar ya, yang mendatar itu namanya across, dan yang selanjutnya yang down itu yang ke bawah. Jadi silakan itu diisi dengan bahasa Inggrisnya aja. Itu saya kira mudah banget untuk bagian ini. Tuliskan jawaban kalian di buku tulis kalian, khusus buku tugas untuk bahasa Inggris gitu ya. Oke students, I think that's all for today. Saya kira cukup dulu untuk kali ini. Silakan bila ada yang mau ditanyakan nanti lewat WhatsApp. Kemudian semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat, bisa membantu kalian semua. Baik, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. I'm sorry for any mistake. Mohon maaf bila banyak kekurangan. See you on next video. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.